Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, wargi Karawang. Kembali kita bertemu di podcastnya Kominfo. Tonton apa yang Anda dengar. Sore hari ini saya Gerianti sudah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang peran serta pihak perbankan dalam mendukung era digitalisasi pasar dan penyaluran kredit untuk memperkuat daya saing para pedagang. Pastikan Anda tidak kemana-mana, bisa dilihat juga di YouTube-nya Pemkab Karawang dan bisa didengar di 107,4 FM, Setura Dapangan Perjuangan Suara Dinamika Masyarakat Membangun. Baik, sore hari ini kita langsung saja berbincang dengan 3 narasumber. Kami sudah mengundang, pertama ada Kabid Pasar Disperinda Karawang, Bapak Bahanudin. Burhanuddin. Bapak Burhanuddin. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah bergabung. Memenuhi undang kami sore hari ini. Ya. Oke, kemudian narasumber kedua ada Bapak Teddy Friadi. Beliau adalah manajer bisnis mikro Bank BRI KC Karawang. Selamat datang Bapak, terima kasih. Dan narasumber ketiga ada Bapak Handi Wijaya, merupakan General Manager PT PC Indonesia Mandiri. Baik, ketiga narasumber luar biasa sore hari ini, dan saya langsung aja akan berbincang dengan Pak Kabid dulu nih. Siap, Kabid Pasar Disperinda Karawang, Bapak Burhanuddin. Betul. Silakan Bapak menyapa dulu wargi Karawang sore hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Egi ya, dan utamanya adalah dari pihak Sturada ya yang memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan informasi terkait salah satu tupoksi kami adalah pembinaan dan pengembangan pasar. Jadi kami ingin sampaikan bahwa Disperinda Kabupaten Karawang selain mengelola pasar-pasar yang dikelola langsung oleh teman kami di UPTD, ada juga yang dikerjasamakan, Bu. Ya, dikerjasama dengan pihak ketiga dengan kerjasama dalam bentuk bangun guna-serah. Oke, seperti apa itu ya? Salah satunya adalah PT FIM yang mengelola lahan aset milik Pemda seluas 5,3 hektar. Dalam kerjasama itu PT FIM atau Visi Indonesia Mandiri diberikan semacam kewajiban untuk membangun, mengelola pasar tersebut. Oke, dari mulai membangun. Betul. Membangun dan mengelola. Oke. Tapi bukan berarti membangun mengolah secara gratisan ya Bu ya. Tentu ada kontribusinya ke kami selaku perwakilan Pemda yang menyiapkan lahan untuk mereka. Yaitu jadi salah satu kerjasama adalah mereka membangun, tapi ada juga kewajiban mereka untuk membayar dalam bentuk PAD, yaitu untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Terkait dengan tema kita saat ini, Pak, lebih ke digitalisasi. Seperti apa itu, Pak? Jadi ini bermula dari keprihatinan kita, Bu, bahwa pedagang-pedagang pasar dalam masa saat ini mereka tersaingi oleh namanya bisnis online, baik di Lazada atau Shopee dan sebagainya, produk-produk yang lain. Maka dari situlah ya kewajiban kami selaku pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyediakan, memberikan fasilitas bagaimana mengupgrade para pedagang itu untuk melek digital. Salah satunya dengan program digitalisasi ini. Nah, itu dia betul ya, seperti yang Bapak katakan tadi. Mereka lebih enjoy di rumah, berbelanja dengan online shop tadi ya. Oke, dan saat ini dari Disperinda sendiri sudah membuka kesempatan itu ya, di mana digitalisasi sudah disosialisasikan ya di pasar. Sudah. Kami malah sudah menerapkan, meskipun tahapannya baru beberapa tahap ya, artinya itu tidak 100%. Salah satu ada di pasar proklamasi ini juga sudah mulai, Bu, digitalisasi pasarnya. Kalau bicara digitalisasi berarti pembayarannya via transfer dan selain sebagainya ya, itu ya. Berarti melibatkan dari perbankan, Pak. Betul. Bagaimana Bapak memberi kesempatan kepada perbankan untuk join di program ini, Pak? Jadi kalau kami sih terbuka ya, bank manapun ya akan mendukung program digitalisasi, kami sambut dengan baik. Salah satu adalah dari BRI ini juga yang hari ini juga hadir. Mereka menyiapkan suatu program dan suatu fasilitas yang ini kami sangat banggakan. Dari BRI itu sudah ada fasilitas yang lebih
advance ya dibanding yang lain, Mhm. malah ada semacam platformnya, Nah, itu platform dia ya. digitalisasi pasar dalam bentuk pasar ID. Oke, kalau gitu kita langsung saja berbincang dengan Boleh, Pak terima Teddy ya. kasih. Ini Ya. langsung pakatnya ya. Silakan. Manajer Bisnis Mikro Bank BRI KC Karawang, Pak Teddy Friadi. Seperti Ya. apa Pak yang kerjasama yang ditawarkan atau yang sudah ya Betul. oleh Disperindag Pak? Sebelumnya saya izinkan saya menyapa Wargi Karawang Pak. ya semua warga Karawang. Saya Teddy dari BRI Kantor Cabang Karawang. Seperti yang emang kita udah ketahui bersama Bu, dari tahun 1895 nih BRI ini kan namanya juga Bank Rakyat, kita berpihak pada permodalan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi, terutama UMKM ya. Jadi dari tahun 1895 BRI berdiri, kita nggak pernah lepas dari fokus mengembangkan UMKM. Ini kebetulan hari ini dari Januari 2024 saya ditugaskan sebagai manajer bisnis mikro sejalan dengan tugas saya sebagai manajer, yaitu mengembangkan bisnis di BRI Karawang. Makanya kami mencari potensi yang emang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di Karawang. Jadi kita sebelum bermasuk ke digitalisasi, kami itu berusaha untuk membuat inklusi keuangan, di mana keuangan masyarakat di daerah tersebut itu berputar dan kembali kita kembalikan lagi dalam bentuk kredit, seperti yang kita ketahui bersama. Kalau dana beredar di masyarakat suatu daerah itu banyak, ya kemungkinan usaha apa aja bisa maju. Dan setiap hari BRI ini lewat 27 BRI unit yang ada di Karawang ini, kita berusaha untuk menyalurkan pinjaman untuk menumbuhkan ekonomi, di mana dana masyarakat Karawang itu kembali ke di Karawang, Ibu. Jadi biar ekonomi itu bisa tumbuh. Terus kebetulan kami juga punya kerjasama dengan PT FIM di Pasar Proklamasi ya, di mana PT FIM ini ada 1.298 kios atau los pedagang yang kami siap untuk biayai ya. Jadi kami siap untuk biayai permodalannya. Terus kemarin juga udah sekitar 256 ya pedagang yang udah kami biayain ya, udah join, ada ngambil pinjaman tabungan di BRI. Dan kami juga untuk digitalisasinya juga kita menyiapkan agar mereka itu juga mempunyai fasilitas BRIMO, Bu. Jadi BRIMO itu layanan perbankan digital BRI, di mana mereka bisa bertransaksi ya, mau transfer, cek saldo, apa pembayaran itu bisa apapun lewat, ya. pembayaran apapun bisa lewat BRIMO. Terus untuk pembayaran QRIS-nya, untuk pembayaran pembeli ke pedagang pun, karena emang sekarang zamannya sudah udah gitu ya, zaman Pak? digital ya. Jadi tidak bawa cash kita mereka ya. Tidak hanya membayar cash, tetapi mereka bisa QRIS tadi ya. melakukan lewat QRIS-nya BRI yang kita berikan cuma-cuma kepada nasabah atau pedagang di pasar. Jadi ada QRIS, ada BRIMO. Terus yang nanti akan kita kembangkan itu ya tadi yang disampaikan Pak Burhan, lanjut ke pasar ID, di mana nanti aplikasi pasar ID itu pedagang itu bisa nerima pesanan dari konsumennya di rumah. Jadi nanti lewat aplikasi pasar ID pedagang bisa posting itu dagangannya beserta harganya. Nanti kalau misalkan ada yang pesan dari rumah, nanti masuk ke dia, terus nanti kita kerjasama sama Grab apa Gojek atau ada kurir, nanti itu pesanan dari dari konsumen itu bisa diantar tanpa jadi belanja di rumah harus saja ya. Konsumen di rumah aja, pedagang pun bisa tetap di kiosnya. Oke. Itu ada beberapa yang mungkin program digitalisasi pasar yang akan kita kembangkan di alhamdulillah PT FIM juga support dalam kerjasama ini ya, kita bersama-sama nih. Jadi ini tiga entitas saling berkesinambungan ini ya. Untuk mengembangkan pasar proklamasi di Rengas Dengklok Karawang. Di era digitalisasi memang semua dipermudah ya. Untuk itu kita juga
terus bersosialisasi ya Pak Kabid kepada masyarakat, di mana salah satunya di Pasar Rengas Dengklok nih, Pasar Proklamasi Rengas Dengklok yang dikelola oleh PT PC Indonesia Mandiri melalui kerjasama yang tadi dibilang bangunan dan Bangun Guna Serah. Guna Serah ya. Oke, pasar ini mulai beroperasi dari tanggal 1 Januari 2023. Seperti apa Pak Handi yang tengah berlangsung ini mengelola Pasar Proklamasi? Sebenarnya kalau misalkan sedikit flashback ke belakang gitu kan, pasar ini sudah dari sejak jauh. Ada dari 2 tahun sebelumnya, dari sebelum 2020 itu udah mulai sebenarnya. Alhamdulillah baru fase 1 ini baru selesai terbangun itu di akhir tahun 2022 dan di 1 Januari 2023 operasional resmi beroperasi gitu kan untuk fase pertama. Betul kalau tadi Pak Terry juga mungkin udah menyampaikan gitu ya, target kita ke depannya mungkin ada hampir 1.200-an ya Bu ya, total tempat unit usaha. Nah cuman untuk fase 1 ini kita ada 928 unit ya Bu ya, yang pertamanya itu yang sudah istilahnya ready saat ini. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah mayoritas terisi ya Bu ya, cuman ada tinggal sedikit lagi aja gitu kan. Cuman kembali dari situ kita ini sekarang kan udah beroperasi hampir 2 tahun kan ya Bu ya, dan itu kan dengan segala dinamikanya gitu kan. Nah satu hal sih sebenarnya yang jadi satu catatan bagi kami dari awal ketika membangun pasar ini sampai mengoperasikannya, saya ingat ada arahan langsung dari manajemen dari pimpinan saya bahwa Indonesia itu ke depan kita harus berpikir dinamis, nggak akan semuanya itu serba manual lagi. Jadi mulai dari sekarang sebelum kamu dipaksa melek digitalisasi ya, ya harus langsung mulai katanya istilahnya bisa membuat itu tuh jadi digital gimana gitu kan. Coba cari informasi gandeng perbankan gandeng dengan pihak dinas. Dari pihak dinas juga menyuarakan hal yang sama kayak gitu, semua yang bersambut. Nah, akhirnya ya kalau namanya digital pembayaran apa, siapa lagi kalau bukan bank kan. Terus melibatkan kita semua satu kesatuan gitu ya, bisa sampai itu gitu kan. Jadi waktu itu kita ada gandeng beberapa bank gitu kan yang masuk ke pasar proklamasi, dan salah satu yang paling aktifnya ini adalah Bank BRI saat ini. Salah satu Bank BRI secara langsung sudah turun tangan di pasar proklamasi, mudah-mudahan dia ada teras BRI di sana. Ada teras BRI ya. Dan satu hal lagi, mungkin tadi yang terlewat Pak Terry, ini seluruh pedagang pasar proklamasi itu udah punya kris semua dari BRI. Sudah kris semua ya. Itu sebagai fasilitas. Jadi istilahnya saya yakin meskipun mungkin ini saya bilang mungkin satu daerah yang agak dalam ya Pak ya, tradisionalnya masih ya. Tapi yang namanya kalau modernisasi saya rasa nggak akan bisa ditolak. Artinya apa? Gojek aja bisa masuk gitu kan, Gojek online gitu ya, semua bisa masuk. Nah mereka juga yang awalnya nggak ngerti soal ATM akhirnya bisa tahu ATM gitu kan. Sampai sosmed pun mereka aktif. Saya pernah survei gitu kan untuk kawasan sekitar Rengas Dengklok, ternyata generasi kalau yang muda sekarang ternyata generasi tuanya pun mereka cukup aktif di medsos gitu. Berarti apa? Saya rasa menerapkan dari sesuatu yang manual ke digital itu hanya butuh istilahnya itu pendekatan lebih dalam. Nah, jadi nggak mungkin nggak semenyeramkan yang kita bilang untuk berubah jadi digital itu wah susah sekali atau gimana, karena saya ngelihat dari bibit-bibitnya itu sebenarnya udah ada Bu. Udah ada, mereka itu siap sebenarnya itu untuk ke arah sana, cuman kan kembali ke komitmen bersama seperti itu. Tapi alhamdulillah paling enggak ya Bu ya, istilahnya ini untuk pasar proklamasi ini kita udah siap semua Bu untuk kalau untuk namanya sistem ya, karena kita didukung oleh pihak. Kalau boleh saya tahu ketika program ini muncul ya, seperti apa respon dari para pedagang, atau sekarang sudah berapa persen mereka yang sudah join menggunakan aplikasi atau digitalisasi ini? Kalau untuk jadi mereka kan pertama itu daftar ke kita itu otomatis pintunya di kita dulu. Kita daftar di kita mewajibkan gitu kan, mewajibkan ke mereka itu untuk membuka salah satu istilahnya
layanan ya. tabungan, Iya. layanan tabungan. Aha. Gitu kan. Kenapa? Ini sebenarnya untuk mereka juga. Gitu kan. Satu, karena tujuan akhir kami apa? Ketika nanti Iya. pemerintah menggalakkan satu program sistem istilahnya digitalisasi atau pembayaran tunai atau apa, ya infrastruktur kita sudah ada gitu. Oke, jadi memang semua yang punya kios sudah Sudah, mempunyai tadi link tadi atau tabungan Betul. tadi ya Iya. untuk mempermudah transaksi. Jadi ketika Bank BRI turun ke lapangan, Aha. kayak gitu kan, mengedukasi mereka, Oke. sosialisasi, itu juga ikut saja di sana tuh, gitu kan. Ikut meyakinkan ya. Ikut meyakinkan. Jadi gayung bersambut dong seperti ini ya, apalagi kalau hadirnya pemberi modal itu. Iya. Tambahan, Bu. ya. Sebenarnya kan BRI ini setiap 6 bulan itu Oke. memberi apresiasi ya, Aha. memberi hadiah buat nasabah Ah. tabungan Sempedes ya. Oke. Jadi setiap 6 bulan sekali BRI itu ngadain undian itu yang dia. namanya panen hadiah Sempedes. Itu Aha. hadiah utama selalu 1 unit mobil. Oh, Ya, iya. setiap kantor cabang yang Oke. ada di BRI se-Indonesia. Aha. Nah, kalau kemarin-kemarin untuk BRI kantor cabang Karawang itu kita ngadain di indoor. Oh Ya, iya. indoor ya, karena Aha. biar praktis gitu Ya. ya. 2 Dilihat jam semua. kemudian saya disaksikan notaris, Mhm. kepolisian, Hmm. terus kita lakuin undian, terus ada pemenang, selesai. Tapi untuk tahun ini kita ada, karena emang ada kerjasama dengan Betul. pasar, disupport juga sama dari dinas, ya kita adain besok hari Sabtu besok panen hadiah undian Sempedesnya di Pasar Proklamasi ya. Jadi nanti itu dimulai dari acara Zumba bareng, ada pawainya untuk ngarak hadiah mobil sama motornya, terus ada drum band, ada Dan pasar rakyat ya? jaipong, ya, Jaipong, ya. jadi di undian itu ada 4P yang kita penuhi ya, P ada pertama, pawai, ada panggung, ada panen, terus ada satu lagi P-nya ada pasar. Jadi kita bikin stand-stand untuk pedagang UMKM. Jadi ada hiburannya juga karena ada panggungnya. Di tanggal berapa tadi, Pak? Kita undang semua warga Nasabah? Karawang untuk bisa Menyaksikan. beramai-ramai menghadiri panen hadiah Sempedes BRI tanggal 16 November. Oke, tinggal beberapa hari hari. Sabtu besok ya. Iya. Tinggal beberapa hari lagi ya, Pak ya. Jadi kita, kalau bukan kita yang ramein pasar ya siapa lagi kalau bukan warga Karawang kan. Ini juga penyemangat ya untuk para nasabah ya. Supaya itu hitungan poinnya seperti apa sih, Pak, untuk undian itu? Itu untuk panen hadiah Sempedes seperti yang tadi Pak Handi bilang, setiap nasabah BRI itu kan dibikinin tabungan. Ya, membuka rekening ya. Jenis tabungan di BRI itu kan cuma 2, Sempedes atau Beritama. Kalau Sempedes ini kan untuk mikro ya. Nanti untuk undiannya itu Bu per 100.000 saldo itu dapat 1 poin. Oke. Nah, per 100.000 1 poin. Nah, poinnya ini kan dalam bentuk digital. Sekarang udah nggak betul lagi ya. Jadi udah digitalnya yang diadop nanti. Jadi siapapun punya kesempatan untuk menang. Cuman secara statistik kalau saldonya lebih banyak kesempatannya ya. Tapi enggak. Balik lagi ke rezeki loh. Balik lagi ke rezeki. Gitu. Kalau hitungan ada yang saldo 10 juta kemarin itu ternyata dapat hadiah mobil R3 kan. Jadi orang posisi diundi ya, emang rezekinya seperti yang begitu. Kita berharap ramaikan acara panen hadiah Sempedes tanggal 16 November besok. Balik lagi ke Pak Kabid, Bapak terlihat sekali ini 3 unsur yang sangat berkesinambungan ya, satu sama lain saling mendukung dan saling membutuhkan ya Pak ya, dimana dinas juga memang bertugas untuk semuanya harus lebih baik, termasuk di pasar tadi ya. Seperti apa Pak yang sudah berjalan saat ini antara perbankan kemudian juga pihak pengusaha Pak? Jadi kalau saat ini ditanya masalah seperti apa, ya tentu saya sampaikan bahwa ini udah ada perubahan Bu. Mindset masyarakat sudah mulai beralih ya dari pasar yang katanya tradisional atau pasar rakyat yang jualannya pun manual dan sebagainya sudah beralih ke arah yang cashless ya tanpa uang tadi ya. Nah, itu. Dan kedepannya pun kelihatan sudah mulai tumbuh kepercayaan pedagang untuk mempromosikan melalui digitalisasi yaitu melalui pasar ID dan dampaknya yang mulai sedikit
demi sedikit terasa adalah pendapatan mereka pun mulai meningkat. Ya, kalau pendapatan meningkat, tugas kami berarti berhasil dong Bu ya. Ya dong, Nah, ya. dan PAD juga kita meningkat Nah, Bu. itu dia, itu pasti Jadi ya. harapan kami ujungnya adalah PAD-nya meningkat, PT FIM sok PAD-nya tingkatkan ke kami, dan seperti itu Bu. Jadi endingnya adalah seperti itu. Iya. Ya, betul. Dari Dispendek sendiri terus memantau ya Pak ya, Betul. seperti apa perjalanan di Betul. pasar, Betul. kemudian juga masyarakat dipermudah Betul. dengan adanya fasilitas-fasilitas, apalagi Betul. pemberian kredit dari BRI ya. Itu. Kami sangat berterima kasih juga ada rekan dari perbankan yang ikut serta mendukung permodalan. Nah, kami harapkan juga kuotanya ya diperbesar. Jadi pedagang yang membutuhkan tuh ya terakomodir semua Pak. Nah, itu Itu Pak. harapan kami sih. Oke, baik. Tidak Betul. dipersulit ya untuk mendapatkan kredit ya. Kalau bicara kuota, sebenarnya kalau kuota untuk pembiayaan UMKM di sektor mikro BRI itu nggak terbatas Pak. Cuman kalau gitu. untuk sampai dengan kalau di rata-rata itu kita hampir setiap hari itu ngeluarin sekitar 8 sampai 10 miliar tiap hari dari 27 BRI unit yang ada di daerah Kabupaten Karawang. Ini di luar Cikampek Ibu. Cikampek beda Karawang, ya. ini cerita Karawang. Cikampek ya. Dari Cintalanggeng sampai Sungai Buntu sampai Pakis sampai Jaya Negara. Padahal masih Karawang juga ya. Masih Karawang, Karawang itu. Nah, jadi kalau kita rata-rata 10 miliar kredit penyaluran kredit BRI untuk pelaku usaha mikro di Karawang ini sehari, kalau 22 hari ya, atau 20 hari lah. 20 hari berarti kan 200 miliar sebulan. Nah, kalau posisi setahun berarti kita nyalurin kredit UMKM di Karawang itu 2,4. Dan uang itu beredar di Karawang. Uang itu beredar di Karawang untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat Karawang. Makanya kita juga berharap supaya teman-teman masyarakat Karawang tuh uang itu biar masuk lagi ke BRI. Biar jadi BRI putarannya seperti itu ya. Jadi terjadi inklusi keuangan di mana uang masyarakat Karawang masuk ke BRI yang punya kelebihan dan uang yang ada nama di BRI kita salurkan lagi ke masyarakat. Jadi fungsi intermediasi kita untuk menumbuhkan ekonomi bisa berjalan. Kan saya boleh tahu Bapak plafon atau nilai kredit berapa sih atau hitungannya seperti apa untuk ini masih kita bicara di pasar ya Pak ya, masing-masing kios atau apa yang dilihat, berapa plafon yang diberikan atau untuk plafon kredit itu di bawah 10 juta itu namanya kredit super mikro atau kece-nya BRI, pinjaman kupedes kece-nya BRI ya. Tapi untuk plafon mikro sendiri itu maksimal sampai dengan 500 juta. Jadi ya sampai dengan 500 juta. Nah, kalau untuk di atas 500 itu nanti dilayanin oleh kantor cabang pembantu atau kantor cabang BRI. Kantor cabang BRI itu bisa sampai 5 miliar. Jadi BRI itu ada tingkatan-tingkatan unit kerja yang melayani penyaluran pinjaman. Kalau untuk BRI unit yang 27 BRI unit yang di bawah manajer bisnis mikro itu maksimal plafon yang dicairkan itu sampai dengan 500 juta. Kalau untuk perkembangan usaha mah cukup kalau 500 juta ya. Tetap dilihat ya Pak ya. Tapi kita melihat berdasarkan kemampuan dari nasabahnya sendiri ya, kemampuan dari nasabahnya. Kalau kemampuan usahanya nggak sesuai ya kita nggak mungkin dong ngasih beban yang karena mereka punya tanggung jawab untuk pengembalian ya. Siap. Pak Handi Wijaya, seperti apa Bapak? Ini 3 kolaborasi yang sangat luar biasa sejauh ini. Apa sih yang diharapkan Pak Handi dari kredit, juga dari dinas sendiri Pak? Yang pertama, kalau bagi saya selaku pengelola pasar reklamasi ya, itu tentunya nggak akan lepas kaitan dari namanya pedagang itu sendiri. Pedagang itu butuh banget bantuan. Butuh banget mereka gitu kan. Dan kalau ketemu orang yang tepat, institusi yang tepat, selamatlah mereka. Sudah di BRI dengan bunga ringan itu bantu sekali. Nah, tapi kan kalau ketemunya sama yang tanda kutip itu ya membebankan lebih kepada kasat ya. Kan makin mundur ya. Nah, makanya kehadiran bank ini kan
satu paket semuanya Bu. Saya butuh sistem pembayarannya, gitu kan, sebagai fasilitas untuk pedagang kan, ya, gitu. Yang kedua juga mereka sebagai sarana untuk misalkan transaksi gitu juga butuh untuk tempat penyimpanannya juga sebagai saving tabungan kayak gitu. Nah, yang ketiga juga apa? Untuk bantuan permodalannya Bu. Itu mereka istilahnya mengembangkan usaha. Banyak saya juga ada beberapa pedagang yang ketika diskusi sama saya, Pak, saya dari kecil gitu kan, dari usaha cuman punya satu tempat seperti ini, saya cuman beraniin pinjam ke bank, yang penting bayaran benar, saya jujur, katanya, Bang akan tambah-tambah lagi dan saya bisa besar seperti ini. Oke. Jadi satu kebahagiaan tersendiri juga ya untuk pengelola, khususnya Pak Hendi ketika ngelihat para pedagang, apalagi tahu datangnya ya, hingga besar dan lebih besar terus ya. Jadi di-maintain terus ya Pak ya, kontrol terus dong, begitu ya. Jadi ketika misalkan pedagang juga ada diskusi dengan kami, karena kami sendiri kan di perusahaan kami sebagai pengelola di sana nggak hanya istilahnya kami itu cuma jual tempat sudah gitu ya, tetap maintain juga ya, tetap ada yang namanya divisi pelayanan, segala macam komplain, keluhan mereka, terus mereka kalau mau konsultasi baik itu terkait mungkin pembelian tempat usaha atau mau tanya-tanya tentang perbankan, bisa konsultasinya sama kita. Sebelum saya arahkan langsung ke masternya nih. Baik Bapak, masih berapa unit tersisa? Saat ini sekitar 200-an lagi. Boleh diinfokan lagi ke wargi Karawang bahwa masih ada beberapa unit yang memang siap untuk dipinang ya Pak ya, dan dengan fasilitas yang luar biasa dan tentunya akan diarahkan karena BRI juga sangat mendukung. Pastinya juga dari dinas tetap memantau. Silakan Pak. Oke, untuk wargi Karawang, pasar proklamasi saat ini masih ada tersedia sekitar 200 unit slot tempat usaha. Los dan kios mulai dari ukuran 2x2 hingga kios paling besar ukuran 3x. Nah, untuk kepemilikannya gitu kan, ketika menginginkan tempat usaha ini nggak usah khawatir kalau misalkan belum memiliki dana yang cukup gitu kan. Masih bisa difasilitasi oleh pihak perbankan. Ada sebelah saya Bang BRI siap untuk membantu proses pembelian unit usaha itu ya gitu kan. Jadi dengan mengikuti ada beberapa mungkin persyaratan seperti itu untuk kepemilikan, misalkan pengajuan kepemilikan kios apa, memang ada syarat-syaratnya, tapi saya rasa itu akan jauh lebih mudah karena kita didukung oleh pihak perbankan. Nah, pasar proklamasi itu sendiri kan kalau melihat dari segi fasilitas kita udah cukup mumpuni ya, gitu kan. Karena kami sudah berpikir itu ketika kami bangun itu harus bisa, kalau bilang itu kuat sampai 30 tahun ke depan gitu kan. Ya alhamdulillah infrastruktur kita, infrastruktur jalan semua itu lebih lebar dan daya tampung parkir kita juga bisa menampung lebih dari 1.000 kendaraan. Ya, gitu kan. Ya, kalau nggak percaya langsung datang saja ke pasar proklamasi ya, baik. Survei langsung ya. Oke. Bagaimana dengan yang mendukung ini apabila ingin memiliki kios slot pasar dan lain sebagainya dengan sistem kredit, bagaimana Pak peran dari pihak perbankan? Silakan Bapak. Kalau BRI sekali lagi menegaskan komitmennya untuk mengembangkan perekonomian, terutama pelaku usaha UMKM. Kita selalu menyediakan pelayanan untuk permodalan ya, dan dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya ya. Jadi nggak hanya cuma sebagai penyalur modal, tetapi kita juga memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan ke semua nasabah kita ya, mulai dari Brimo, Quiris, terus Pasar ID, Briling ya, mungkin di Karawang Utara semua, itu ya? Hampir di setiap tempat ada agen billing, itu bentuk pelayanan kami ke. Terus ada yang baru lagi, fasilitas PARI namanya. Apa itu Pak? Pasar Rakyat Indonesia, di mana nanti teman-teman itu juga bisa berdagang digital dan dapat dana talang lagi untuk PARI itu. Ya. Dan banyak yang lainnya. Dan salah satu kegiatan yang memanjakan nasabah BRI ya besok hari Sabtu besok ya. Jadi datang saja ya. Ayo datang beramai-ramai di Pasar Proklamasi tanggal
16 November 2004. Oke, baik. Sekarang saatnya ke Pak Kabit. Bagaimana Ya. Pak kalau kita melihat dua narasumber sudah hadir, mereka saling ini ya, apa namanya, Kolaborasi, kolaborasi dengan baik, saling membutuhkan juga sepertinya, dan saling mendukung ya untuk kepemilikan LOS. Nah, Nah, itu dia. Bagaimana Pak Kabit sendiri melihat fenomena seperti ini ya? Kayaknya oke, masyarakat terus tidak diragukan lagi karena adanya Disperindag betul. di belakang Nah, pasar proklamasi dan ada jadi pembiayaan dari betul. BRI. Jadi tugas kami adalah memberikan pelayanan, Bu ya. Aha. Disperindag selaku wakil dari pemerintah Kabupaten Karawang memberikan pelayanan untuk penyediaan lahan untuk berjualan. Aha. Pasar proklamasi adalah yang kami siapkan untuk warga masyarakat Rengas Dengklok. Oke. Jadi kemudian kita hanya bukan memfasilitasi, kita menyiapkan. Aha. Tadi dari Pak Handi selaku pimpinan PT FIM juga menyediakan infrastrukturnya, dari Pak Teddy menyediakan aspek keuangannya. Jadi apalagi yang kurang? Infrastruktur sudah cukup bagus. Malah saya lihat lokasinya sangat strategis, Bu. Sentral untuk wilayah Dengklok. Jadi nanti ke depannya saya bisa ada gambaran, inilah kotanya Rengas Dengklok tuh di situ ya, di pasar. Ya kan? Jadi akan ada pusat keramaian di situ dan roda ekonomi akan berjalan. Nah, kami yakin ya kedepannya akan lebih baik, dan kami juga ingin mengingatkan teman-teman di pasar Rengas Dengklok maupun masyarakat juga, sok kita sama-sama bahwa itulah pasar untuk masyarakat Rengas Dengklok. Sok kita ramein sama-sama. Oke, Gitu, semuanya sudah difasilitasi sudah dengan kita baik siapkan, ya. Tinggal bergerak saja masyarakat Karawang ya untuk lebih maju dan melek digitalisasi tadi ya. Karena semuanya dipermudah ini. Seperti yang tadi Pak Teddy bilang, jadi belanja bisa sambil tiduran ya Pak ya. Penyedia tetap di tempat ya, tinggal kirim barang saja dengan digitalisasi sendiri. Bapak, sepertinya pertemuan kita nyaris 1 jam ini ya. Tidak terasa. Masih ada yang disampaikan Pak Handi terlebih dahulu, silahkan mungkin. Mungkin satu kata ya istilahnya, ayo kita dukung perubahan ke digital. Nah, iya. Kalau digital itu lebih memudahkan, memudahkan ya, simple lah gitu kan, semenakutkan yang mungkin sulit yang dibayarkan. Aduh ini ribet ya jadinya ya, gitu ya. Kalau udah dicoba sekali dan ternyata itu, wah ternyata kok mudah ya, pasti saya yakin, karena apa ya, modernisasi, perubahan yang namanya itu nggak akan bisa kita tolak. Tetap terus berubah ya Pak ya. Semoga berubah ke arah yang lebih baik, pastinya itu ya, perubahan ke arah lebih baik. Gimana Pak Teddy? Siap, kalau BRI siap bersinergi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Karawang serta dengan PT FIM dari segi permodalan dan juga platform-platform digitalisasi yang ada, yang kami punya. Saya rasa kalau untuk platform digitalisasi BRI sangat lengkap ya. Jadi tinggal masyarakat Karawang untuk mencoba dan memakai menggunakan platform digital BRI. Dimanfaatkan ya, sudah ada nih. Support perkembangan perekonomian terutama pelaku UMKM di Karawang. Oke, baik. Pak Kabit, terima kasih nih sudah hadir. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Mungkin closing statement aja. Menyambung tadi, kalau mau coba digital, sok warga masyarakat Dengklok datang ke pasar proklamasi. Temui Pak Handi di sana ya. Oke, baik, warga Karawang, sore hari ini baru saja kita berbincang dengan 3 narasumber, Pak Handi, Pak Teddy, dan Pak Burhanuddin. Kita membahas peran serta pihak perbankan dalam mendukung era digitalisasi pasar dan penyaluran kredit untuk memperkuat daya saing para pedagang. Oke, terima kasih Anda sudah bersama kami. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya bermanfaat. Jangan lupa permodalan, kredit dan lain-lain ada BRI. Yang mau buka slot masih ada beberapa unit, temui Pak Handi ya. Dan tentunya Pak Kabit di belakangnya selalu memantau dan mendukung. Terima kasih para narasumber sudah hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mungkin lain waktu kita akan ketemu kembali. Baik, warga Karawang, demikian tadi perbincangan kita untuk sore hari ini, membahas tentang peran serta
pihak perbankan dalam mendukung era digitalisasi pasar dan penyaluran kredit untuk memperkuat daya saing para pedagang. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya Gia Arianti pamit undur diri, juga ketiga narasumber. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.